Selamat datang di kuliah Supply Chain Management pada pertemuan kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang drivers atau penggerak dari sebuah supply chain. Performansi sebuah supply chain dapat dilihat berdasarkan pada interaksi antara drivers atau penggerak logistik dan juga penggerak cross-functional drivers. Dari penggerak logistik ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu facilities atau fasilitas, inventory, dan transportasi. Kemudian dari cross-functional drivers terdapat 3 kelompok lagi, yaitu information atau informasi, sourcing, dan pricing. Tujuan drivers atau penggerak supply chain ini adalah untuk menciptakan sebuah supply chain yang responsif serta efisien sehingga dapat mendukung strategi kompetitif sebuah perusahaan. Yang pertama adalah facilities atau fasilitas, merupakan lokasi fisik pada jaringan supply chain di mana produk akan disimpan, dirakit, atau dibuat. Dua tipe utama dari sebuah fasilitas adalah tempat produksi dan tempat penyimpanan. Keputusan mengenai peran atau role, kemudian lokasi, kemudian kapasitas, dan fleksibilitas dari fasilitas ini akan membuat dampak yang besar pada kinerja sebuah supply chain. Misalnya, pada tahun 2013, Amazon meningkatkan jumlah fasilitas gudangnya yang berlokasi dekat dengan pelanggan. Hal ini akan meningkatkan daya tanggapnya. Kemudian Best Buy juga pada tahun yang sama meningkatkan efisiensi supply chain-nya dengan menutup fasilitas retail. Kemudian yang kedua adalah inventory. Pada inventory ini yaitu meliputi semua bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dalam rantai pasokan. Inventory pada perusahaan akan dinilai sebagai sebuah aset, dan mengubah aturan pada inventory dapat secara drastis mengubah efisiensi dan respons supply chain. Contohnya, sebuah perusahaan yang meningkatkan respon kepada pelanggannya dengan menyimpan banyak barang inventory, walaupun hal ini akan mengurangi efisiensi. Barang yang disimpan dalam jumlah yang besar pada waktu yang lama akan mengurangi nilai barang tersebut, yaitu dengan adanya perubahan musim dan tren. Kemudian yang ketiga adalah transportation atau transportasi, yaitu adanya perpindahan persediaan dari satu titik ke titik yang lainnya pada supply chain. Transportasi ini dapat dibentuk dari berbagai mode dan rute dengan berbagai karakteristiknya. Pemilihan transportasi ini akan memiliki dampak yang besar pada respon efisiensi pada sebuah supply chain. Contohnya, pengiriman barang sebuah perusahaan akan semakin cepat responnya jika menggunakan jasa pengiriman, misalkan seperti pos, GNT, Tiki, dan jasa pengiriman lainnya. Kemudian, juga terdapat layanan pengiriman next day untuk pelanggan dengan menggunakan transportasi darat. Hal ini akan meningkatkan respon dengan menggunakan biaya yang rendah. Kemudian, information. Information ini terdiri dari data dan juga analisa mengenai fasilitas, inventory, transportasi, biaya, harga, serta pelanggan pada supply chain. Informasi merupakan penggerak terbesar pada kinerja sebuah supply chain karena informasi ini akan mempengaruhi semua penggerak yang lain. Contohnya, banyak perusahaan sekarang telah menggunakan informasi untuk menyesuaikan penawaran dan permintaan menjadi lebih baik untuk meningkatkan respon dan menjaga agar biaya produksi dan pergantian barang tetap rendah. Kemudian yang kelima adalah sourcing. Sourcing merupakan sebuah keputusan untuk menentukan
siapa yang akan melakukan aktivitas supply chain seperti production atau produksi, kemudian penyimpanan, storage, transportation, dan juga management of information. Pada level strategis, keputusan ini akan menentukan fungsi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dan fungsi apa yang akan diberikan kepada outsource. Hal ini akan mempengaruhi respon dan efisiensi pada supply chain. Contohnya, perusahaan Motorola yang melakukan outsource produksi kepada perusahaan manufaktur di China. Hal ini meningkatkan efisiensi, namun akan menurunkan tingkat respon karena waktu tunggu yang terlalu lama. Kemudian, pricing. Pricing ini akan menentukan berapa banyak sebuah perusahaan akan mengenakan biaya untuk barang dan jasa yang disediakan pada sebuah supply chain kepada pelanggannya. Penentuan biaya ini akan berdampak pada tingkah laku pembeli yang nantinya akan menentukan kinerja permintaan dan supply chain. Contohnya, jika perusahaan menentukan harga barang berdasarkan waktu barang sampai kepada pelanggan, maka pelanggan yang menginginkan efisiensi akan memesan lebih awal. Sedangkan pelanggan yang menghargai daya tanggap atau respon akan bersedia untuk menunggu dan memesan sesaat sebelum mereka membutuhkan produk.